Yo, Bapak dulu. Bapak tinggal di mana? Tinggal di Indramayu, Pak. Indramayu. Sehari-harinya apa kegiatannya? Dianya jadi imam masjid dan modin atau Imam lebih. masjid. Dan modin atau lebih, Pak. Apa? Modin desa. Muazin. Bukan, lebih desa. Ngeband di masjid. Bukan, jadi yang mengaminkan di desa itu merangkap dengan imam gitu, Pak. Lebih, iya. Penghulu tuh. Tapi puluh desa. Oh iya. Oh, kalau ada orang hajatan. Bukan, yang mau kawin kan daftarnya ke saya dulu. Kenalan catat nomornya Pak Margo. Iya. Jadi merangkap sama imam sama penghulu desa yang Penghulu mengaminkan. desa. Iya, Di Indramayu. di Indramayu, Pak. Indramayu sama Cirebon jauh gak? Dengan Sama Cirebon. oh, ya lagi 1 jam lagi, Pak. Nih, orang Indramayu kemarin kawin nyari bapak nggak ketemu katanya. Lain desa, Pak. Lain desa ya? Iya. Iya, iya. Saya Kecamatan Bongas. Oh iya. Iya. Terus Bapak tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Kebetulan Bapak nonton YouTube RDI. ya punya anak tuh, saya tiap hari menonton. Ya, apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI Bapak? Kok maksain hari ini datang ke RDI? Ya sesuai dengan keyakinan saya bahwa yang diamalkan itu adalah ayat Al-Quran dan menghilangkan sifat-sifat itu. Ya saya dari dengan keyakinan saya, Pak. Itu. Jadi yang tertarik dari RDI apa? Sekali lagi. Bapak kok tertarik RDI dari Ya, mananya? amalannya itu dimakbul Allah SWT. Dan yang diamalkan itu adalah ayat Al-Quran. Ya. Dan juga menghilangkan sifat-sifat yang ada di hati, yang sifat yang kurang baik itu. Ya. Dan juga saya mendengarkan ceramah dari Ustadznya itu surat 1 Al-Muzammil sampai surat 6. Ya. Ternyata saya pelajari sesuai sekali gitu, Pak. Sesuai sekali. Iya, sesuai sekali, Pak. Bapak udah meraktekin belum ilmunya RDI itu di surat An-Muzammil 1 sampai 7? Sudah saya praktekkan tapi kurang maksimal begitu, Pak. Kenapa kurang maksimal? Ya artinya Yang berat yang mana? yang udah tuh juga ada yang mancing jengkel gitu. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Ya gede hajat, Pak. Iya, nggak boleh jengkel. Kurangnya pun belum maksimal 12 juz. Bapak baru berapa juz? Baru maksimalnya 9 juz loh. Bapak tinggal dicepetin aja intonasinya, ajarin bos. Ini berlaku semuanya, coba. Ntar satu-satu. Ajarin. Iya Bapak, kalau sudah 9 juz itu berarti untuk menuju ke 12 juz sudah Tipis. dekat sekali. Iya. Jadi Bapak tinggal mempercepat ketukannya. Jadi nanti kita baca Quran itu biar tidak energinya tidak keluar, jadi bacanya tidak membaca seperti kita ngomong begini, tidak harus keras. Satu, karena malam. Yang kedua, itu mengganggu tetangga kamar minimal. Iya. Kalau terlalu keras, jadi kita kayak berbisik baca tapi tetap keluar suaranya. Itu yang kedua. Yang ketiga, intonasinya dipercepat ketukannya, Iya. Pak Haji tadi. Jadi kalau kita baca itu ngukur kecepatan itu yang gampang surat Alam Taro, atau kan 3 baris itu Pak ya. Iya. Kalau Alam Taro itu kan 3 baris. Iya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu dibaca, dites, kalau 1 menit dapat 5 Iya. kali baca. Iya. Itu kepanjangan ngetesnya. Yang pendek inna'a toina itu kan 1,5 baris. Iya. Jadi Bapak, Ibu, inna atoina itu tulisannya 1 baris plus setengah. 1 Quran itu 1 halaman itu ada 15 baris. Jadi kalau kita 1 menit bisa baca inna atoina kal kausar sampai selesai 10 kali 1 menit,
Berarti kita sudah mampu baca satu halaman 1 menit. Intonasinya kira-kira kayak gitu. Jadi kita bacanya bukan inna a'toina kal kautsar. Itu belajar banget. Belajar banget. Itu 1 juz semalam enggak dapat. Udah dapet. Ya, maka harus dipercepat. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Dihitung 10 kali ini kecepatan kita berapa? Harus minimal 1 menit dapat 10. Kalau sudah bisa seperti itu, itulah intonasi kita membaca Al-Qur'annya. Jadi kalau kita 1 menit 1 halaman, berarti kan 1 juz cukup butuh waktu 18 menit, 20 menit lah. Berarti 1 jam dapat 3 juz. Bapak bacanya kalau 1 jam bisa 3 juz, jam 1 mulai baca 1, 2, 3, 4, 5 subuh. Kalau kurang waktu plus istirahatnya berarti matahari terbit. 5 jam kesempatan kita baca. Berarti 2,5. Katakan 3 istirahat. 3 selesai. Ya, mulai jam 1 diusahakan sudah mulai baca. 1,5, 2 maksimal. Jadi bacanya tidak keluar energi yang maksimal. Kayak apa ya? Berbisik. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Betul begitu, Pak? Iya. Cepat. Nah, dipraktekkan di Alif Lam Mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Prakteknya itu kalau kita bacanya seperti ini, energinya tidak keluar banyak, berbisik saja. Jadi lebih santai kayak berbisik, tapi tidak boleh di batin saja, harus keluar. Kalau di batin cepet. Harus ada keluar suaranya. Harus keluar suaranya ya. Iya, Keluar biar lisannya ini mantap ucapannya. Lisannya dihiasi dengan bacaan Al-Qur'an ya. Begitu Bapak. Dites. 1 menit dapat berapa? Inna atau ina atau alam taro. Kalau alam taro Bapak Ibu ngetesnya dapat 5 kali baca. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yas'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajalahum ka'asfim ma'kul. Kalau ini 1 menit dapat 5 kali, berarti kecepatan itulah yang akan menghantarkan kita bisa baca 3 juz dalam waktu 1 jam. Bisa? Itu semuanya. Oke, Bapak sebelahnya. Nama saya Pak Haji Bahrudin tinggal di Muara Badak, Kalimantan Timur. Muara Badak, Iya, Muara Badak, Kutai Kartanegara Kabupatennya, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Terus sehari-harinya apa? Sebelumnya saya pegawai negeri, cuma kemarin waktu pencalekan kemarin saya ikut caleg, mengundurkan diri jadi pegawai negeri kemarin, Pak Haji. Caleg. Ya, caleg kemarin. Habis berapa Bos kalau nyalek gitu Bos? Kemarin tidak seberapa sih calegnya Pak Haji, karena saya sebenarnya janji orang, cuma enggak di pas mau penuh tidak dikasih uangnya itu. Jadi Bos keluarin duit pribadi berapa kemarin nyalek? Mungkin sekitar hampir 200 Pak Haji. 200 juta. Iya. Harusnya kalau jadi butuh berapa duitnya? Sekitar, kalau saya kan di provinsi, mungkin sekitar 3 sampai 4 miliar itu waktu. 3 sampai 4 miliar ya, Iya, Pak Haji. provinsi ya. Iya Pak Haji. Itu waktu. Nah, ini tahu RDI dari mana? Dari YouTube Pak Haji juga, dari YouTube saya banyak melihat, istri saya juga mendorong supaya ke sini. Karena penasaran. Oh, banyak yang berhasil ya Pak ya. Kan saya kalau begini Pak Haji, saya ini Iya, banyak yang tepat banyak. Malah kalau bisa Bapak besok Insyaallah. paksain jangan pulang hari Sabtu pagi jam 7. Sabtu pagi jam 7. Jam 7 kita ada acara testimoni
cair 1 triliun Mbak Nadia. Baik, Pak Haji. Sama Mbak Nadia mau ngajarin cara cepat hajat terkabul. Ya, Jadi Pak Haji. kan kita pengen tahu dong cara cepat terkabul apa sih yang mesti dijalani langkah-langkahnya. Ya, ya, Nah Mbak Nadia besok ngajarin. Jadi Mbak Nadia itu pasien RDAY yang luar biasa. Iya. Kelilit utang kartu kredit 17 lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Kena pinjol 40 pinjol, suaminya pinjolnya 60 lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya, Pak Haji. Nah, terakhir dia cair 1 triliun. Nah, makanya besok dia mau testimoni hari Sabtu jam 7 pagi. Baik, Pak Haji. Bapak paksain. Bayar gak Pak Haji? Enggak, gratis di atas. Baik, Pak Haji. Nah, nanti Bapak setengah 7 masuk dulu biar kalau bisa Bapak duduknya di depan. Baik, Pak Haji. Biar bisa nanya langsung ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, Iya, Pak Haji. gimana caranya kalau saya cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja? Iya, Pak Haji. Nah, tadi ajarin oh dia. Ya, saya Ya. juga menanggung utang sekarang Pak Haji. Saya habis ketipu di travel umroh saya 3,8 miliar. Ketipu travel umroh. Iya, Pak Haji. Ada Kayak orang- gimana tuh kalau ketipu travel umroh? Jadi begini Pak Haji, ada orang di Jawa Tengah menjanjikan saya jemaah waktu itu karena percaya karena dia ada nama Gus di depan namanya. Saya percaya aja karena kalau Gus kan pasti anak kiai. Saya drop lah waktu itu logistik ke Jawa Timur. Logistiknya apa? Logistik koper perlengkapan jamaah Pak Haji, termasuk pakaian-pakaiannya apa segala macam, termasuk saya booking hotel dengan pesawat untuk keberangkatan. Nah seminggu sebelum keberangkatan dibatalin Pak Haji, nggak bisa kan, kita nggak bisa tarik lagi uang kita. Terus diundang saya waktu itu ke Janu, katanya ini ada uang ke sini berangkat ke waktu itu dia ada di Kediri orangnya, tapi orang Jawa Tengah. Berangkatlah saya ke Kediri waktu itu disuruh bawa uang 35 juta Pak Haji waktu itu. Saya bawakan uang 35 juta, katanya kalau datang sini saya kasih uang 500 juta untuk ini, untuk pika sebagai yang ininya. Nah ternyata saya dihipnotis sana Pak Haji. Jadi uang itu saya mengalir transfer ke dia. Saya kurang sadar. Waktu itu Pak Haji. Jadi seperti itu. Akhirnya saya terbebani sampai sekarang. Dengan itu. Seperti itu Pak Haji. Sudah tidak jadi pegawai negeri, Iya Pak Haji. sudah nyalek 200 juta lewat, Iya Pak Haji. ini kena tipu. Iya Pak Haji. Oke, ya udah ntar diajarin ya. Ya insya Allah Pak Haji. Sip. Yuk, Ibu, mana mic-nya pegang? Nama? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Ira. Dari, Ira Iya. Dari Jambi Pak Haji. dari Jambi. Kesini sama siapa? Sendiri Pak Haji. Sendiri. Sehari-hari apa kerja di Jambi? Kegiatannya apa di Jambi? Saya nggak ada Pak Haji, cuma ngurus anak-anak. Ngurus anak. Iya. Suaminya ada apa enggak? Ada. Kegiatannya apa suaminya? Kerja Pak Haji, cuman ya apa yang ada, kadang di kebun, kadang di bangunan. Di kebun kerja apa? Di bangunan kerja apa suami? Kemarin di kebun itu apa nyemprot kayak gitu, terbas. Nah sekarang ada itu di bangunan, bikin ruko punya bosnya. Nah, Ibu tahu RDI dari mana? Dari YouTube Pak Haji. Yang nonton YouTube siapa? Saya dulu waktu itu saya sering nangis kan. Karena Apa? waktu itu kan saya sering sedih, nangis. Sedih. Ya, Apa yang bikin sedih? semua tuh usaha itu hancur gitu. Usaha apa yang hancur? Contohnya? Jualan toko, terus jualan apa itu keliling buah-buahan, terus minyak solar, terus apalagi jualan duku sama durian kemarin terakhir. Semua yang Ibu usahain hancur. Iya, Di tete Ibu ada tai lalatnya gak? Di iya, tetenya Ibu ada tai lalatnya gak? ada Pak Haji. Ada. Kalau suami itu mungkin dia Di suami alat kelaminnya ada tai lalatnya gak? ada Ada. Pak Haji. Hah? Ada. Ada, udah kelihatan lah. Gampang lah, ntar saya ajarin ya. Ya, Caranya gampang. Jadi Ibu usaha apa aja pasti bangkrut. iya. Karena di teteknya Ibu ada tai lalatnya. Terus Utang Ibu nggak bakal lunas-lunas karena di tai lalat, di tete Ibu ada tai lalatnya. iya Pak Haji, terus Utangnya suami nggak bakal lunas, utang ibu keluarga nggak bakal lunas karena di suami ada tai lalatnya.
Tadi ajarin ya. Iya. Terus itu Pak Haji, suami saya nih kata Pak Haji kan kalau ada kodam duit suka habis gitu kan. Ya. Di rumah itu memang ada keris Pak Haji. Keris. Ada apa? Keris. Keris. Iya, Oh. keris itu katanya sih dari keturunan dari zaman dulu katanya. Mau gak dilarung tuh kerisnya dibuang, mau gak suami? Gak mau. Nggak mau Pak Haji. Emang Iya. itu keturunan dari orang tuanya sampai sekarang. Iya. Gampang nanti diajarin cara naklukin ya. Iya. Nah, tai lalat di tete ibu ada di sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri Pak Haji. Ada di atas puting atau di bawah puting? Di putingnya tuh di situnya Di mana? di bagian puting situ Pak Di Haji. putingnya. Iya. Oke. Ya ntar diajarin ya. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Ani. Ani. Ani, Ani. iya, Bukan Ani. bukan. Tinggal di mana? Tinggal di Kebun Raya Cibodas. Kebun Raya Cibodas. Iya, Sehari-hari apa kegiatannya? jualan. Yang dijual? Jualan gorengan di roda sama itu keringan, oleh-oleh. Oke. Keripik bayam, tempe, yang gituan. Ya. Suami saya jualan di Kerawang. Kerawang. Iya, Jauh bener. iya, LDR dong. iya. Di Kapan ketemu suami? Setahun sekali apa? Enggak, tiap minggu juga, tiap hari ada. Kalau ke Kerawang paling Sabtu. Oh Sabtu. Iya, Jualan apa di Kerawang? sama oleh-oleh. Curug Cigentis. Nah kalau Senin sampai hari Senin Jumat, pulang, malam Senin pulang ke Cibodas. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Ada, di Cibodas. iya, Jadi dagangnya cuma seminggu sekali. iya. Kalau hari libur mah Lebaran, tahun baru, terus jualan di situ. Di Kerawang. Iya. Kalau di Cibodas mah enggak. Sekarang mah mau buka di Cibodas gitu. Nanti di Kerawang siapa yang jualan? Suami. Oh iya iya. Saya mah paling ngebantu paling itu waktu rame. Oh rame. Musiman ya. Kalau di Karawang musiman. Nah ibu tahu RDI dari mana? Dari teman. Itu yang terus ke sini. Ngomong apa dia tentang RDI? Kok ibu kepincut mau ke RDI? Saya punya utang Berapa? 500, utang saya sama utang suami. Jadi Buat apa? Buat apa utang 500? itu waktu dulu pinjam sama Bank Mandiri sama teman-teman gitu. Yang minjem siapa? Suami sama saya. Kompak ya suami istri ya? Iya. Pasangan Pasangan peminjam pinjam. yang Itu suami saya jadi ke saya jaminannya apa bagian. minjem ke Mandiri? Apa? Jaminannya apa minjem duit ke Bank Mandiri? Rumah. Rumah. Jadi Bu Iya. tidur di atas hutang. Iya. Bisa tidur nyenyak Bu, mimpi Bu? Enggak. Nggak bisa ya? Iya. Kenapa nggak ditambahin lagi utangnya Bu? Top up. Enggak lah ya. Jadi hajat Ibu datang ke RDI apa kalau boleh tahu? Hajat saya, Deketin mic-nya. hajat saya mau lunas utang, mau cepet-cepet lunas utang, sama mau itu mau apa? Punya modal, habis. punya modal ya? Iya, buat modal, buat beli mobil, Mobil. buat usaha gitu. Buat itu mau Ibu kayaknya cocoknya naik Delman. apa? Ibu cocoknya naik Andong, Delman. Kenapa naik mobil? Pan jualan mau kena mobil, Pak. Ah, iya. Capek kena motor mah. Motor capek. Iya. Ya dan tadi ajarin ya. Iya. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum. Susilawati, Tinggal di Indramayu. Indramayu. Udah berapa kali ke sini? 2 kali ini. 2 kali ini. Iya, sekarang mengatur mama. Hah? Itu ngatur bapak. Ngajak bapak. Iya. Oh iya.
Saya mah waktu kesini tuh Waktu kesini kapan Ibu? Pertama kali? bulan 1. Bulan 1. Iya. Dulu waktu pertama kali datang sama siapa ke sini? Suami. Oh, Ya suami. sekarang ada suaminya di luar. Suaminya di luar. Iya. Ibu apa sehari-harinya kegiatannya? Dagang. Yang dijual? Jual ya biasa minuman, teh jus, makan ringan. Di depan rumah atau di Rumah sendiri. depan rumah? Iya. Waktu dulu kan hajatnya anak. Anak. Iya, sekarang udah kabul. Udah kabul? Iya. Wow, coba Ibu cerita dulu dong. Tepuk tangan dulu dong biar semangat dong. Ibu dulu datang kemari sama suami, hajatnya apa, terkabulnya apa? Coba biar kita nih semangat. Kan hajatnya ingin anak jadi. Bos, shoot bos. Bisa gak shoot bos? Shoot bos. Coba. Jadi ibu datang ke RDI waktu itu hajatnya apa, terus terkabulnya apa? Coba. Hajatnya tuh ingin anak daftar jadi TNI, tentara. Ya, Adek angkatan darat tuh Pak. ya. Ya. Melakukan itu pertama mau daftar kan disuwuk dulu kan Ya. Bapak tuh. Suwuknya gimana Bu? Biar bapak-bapak sama ibu-ibu meraktekin. Suwuknya gimana? Ya suwuk Pak. Ini kan pada blow on nih, ibu-ibu blow on nih, bapak agak blow on nih. Suwuk tuh kayak gimana suwuk? Ya saya mah lakukannya tuh di pintu. Terus kakinya tuh ngelangkah gini di Ya. pintu tuh. Anaknya masuk ke dalam gini. Ya. Iya, 9 kali bolak-balik gitu. Sambil Pak. ngomong apa ibu kalau boleh tahu waktu itu? Ya, lolos gitu, pasti lolos. Ya. Daftarnya pasti lolos gitu, Pak. Terus? Ya, lalu lakukan itu sholat, Mm-mm. mandi, Mm-mm. sholat taubat. Mm-mm. Iya udah itu, Pak. Hasilnya apa Bu setelah meraktekin ilmu RDAY? Ya 2 bulan kemudian tuh anak saya daftar. Lalu Bu, saya lulus gitu, masuk pendidikan, Mm-mm. pendidikan adik. Mm-mm. Sekarang kan udah lolos, udah pendidikannya 3 bulan. Iya. Di Bandung tuh dirindam tuh Pak. Oh iya. Ya, sekarang udah tugas. Sekarang udah tugas. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Udah tugas di Kuningan di situ Pak. Kuningan. Iya. Kuningan Jawa Barat. Mm-mm. Sementara rumah Indramayu. Iya. Berarti nggak jauh ya? Mm-mm. Kuningan Indramayu ya kalau misalkan mau pulang ya. Iya. Wow. Berarti ilmu RDAY mantap ya, ilmu Iya. suwuk ya. Iya mantap. Suwuk tuh orang Jawa, kalau orang Sunda dicamahan. Kalau orang Jawa Timur tuh namanya digembokin. Gembok. Iya, digembokin. Jadi ini ilmu kearifan lokal nenek kita zaman dulu. Karena belum populer, ya udah kita RDAY mempopulerkan lah. Makanya kalau kita punya hajat disuwuk, dicamah atau digembok tuh manjur banget. Jadi kita remes alat kelamin kita, olesin di mana aja. Misalkan ibu pengen utangnya lunas, ibu sebutin banknya BRI atau Mandiri, ibu colek alat kelamin ibu, pasti lunas minggu ini, pasti lunas minggu ini, pasti lunas minggu ini, pasti lunas minggu nanti lunas, ada aja jalannya. Juga ibu, misalkan hajatnya apa tadi, ibu utangnya pengen lunas atau pengen dagangannya rame. Nah ibu colek alat, karena ibu ada kelemahan, di tete ibu ada tai lalat, di alat kelamin suami ada tai lalat, itu mesti ekstra. Nah, jadi nanti ibu mesti ekstra. Ibu upilin, taruh di tai lalatnya ibu. Upilin, upil tahu upil? Nah, kotoran hidung, taruh di sini. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Begitu juga suami. Kalau enggak, sampai kapanpun utangnya nggak bakal lunas. Cirinya gitu. Jadi kalau kita mau kawin, periksa dulu alat kelamin suami ada tai lalatnya nggak. Kalau ada, kalau bisa dibakar, diberangus. Ah? Apa? Suami? Oh ibu? Haji Marco nggak percaya. Kasih lihat bu. Kasih lihat. Haji Marco nggak percaya.
Iya. Kemarin tuh Pak Haji kan ngambil mobil tuh dipakai sama anak. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya pinjam. Suami saya tuh ngambil mobil untuk usaha itu kan hancur usahanya. Terus dipakai. Kenapa ngambil mobil? Kenapa nggak kredit mobil? Iya kredit. Kalau Pak ngambil Haji. mobil pasti langsung di BAP. Kalau mah ngambil mobil, Kredit mobil. kredit Pak Haji. mobil, Iya. Terus bukan ngambil mobil ya. untuk usaha apa itu buah itu hancur. Sudah tuh dipakai anak tiri saya tuh. Sampai sekarang nggak dibayar Pak Haji. Terus Cicilan mobilnya, iya, sudah hampir setahun nggak dibayar. Terus digadaikan pula tuh sama mobilnya. anak tuh. Iya, entah kemana mobil tuh. Tuh yang dicari tuh kamera terus Pak Haji sama debt collector. Iya dong. Terus kemarin tuh dimaki-maki sama debt collector Pak Haji. Ya, Ah, kediam aja Pak Haji. Mana lagi mau ngomong nggak bisa. ya. Dimaki-maki, dipantek-pantekkan sama dia. Aku diam aja gitu. Habis gimana lagi gitu. Suami saya tuh menghindar terus dia Pak Haji. Karena dia malu mungkin kan sama tetangga tuh ada lihat. Terus di kerjaan juga dia dicari juga. Jadi suami saya tuh dari bulan 1 tuh nggak konsentrasi dia kerja. Boleh Jadi tadi bilang, ajarin ya. Jadi nanti kalau ibu nggak mau didatengin debt collector, cara dalam ibu yang bekas pakai, yang mens hari pertama digantung di depan rumah. nggak pernah mens Pak Haji. Nggak pernah men? Enggak. Jadi ibu udah umur berapa sekarang? 36, 37. 36 nggak pernah men? Sudah melahirkan anak yang kedua sampai sekarang tuh nggak pernah men. Oh, Tapi bisa hamil lagi. bisa hamil? Iya. Anak Wah. sekarang sayang dulu 4. Haji Marco nggak percaya bentuknya kayak gimana? Kasih lihat dulu. Itu kata saya kan kalau nggak men tuh kan nggak bisa hamil Pak Haji. Iya. Masih bisa hamil Pak Haji 2 kali. Wow, berarti pulen dong. Pulen. Bu, saya pesan 5 ada bu. Dikaretin Jangan, 2, Pak Haji. dikaretin. Jangan Pak Haji, capek Pak Haji. Jangan. Jangan, udah Ya. cukup. Iya, iya, iya. Nah, baru Saya pesen 5 kalau nggak ada. Aku cerai susu baru 2 tahun ini, aku tinggal di rumah. Ya udah, cara dalam ibu yang bekas pakai, Ya. ibu gantung di ujung pintu. Nanti debt kolektornya nggak akan datang. Apa ucapnya Pak Haji? Penagih tidak akan datang selamanya. Nanti nggak akan datang. Nanti kan penagihnya debt kolektornya berobat ke saya. Nanti saya ajarin lagi ilmunya buat nagih ke ibu. Aduh. Iya. Jadi ibu nggak mens tapi bisa bunting 2 kali. Iya Pak Haji. Testimoni bisa lah bu. Jangan Pak Haji malu. Ilmu RDA ya banget nih. Nggak mens tapi bisa bunting 2 kali. Saya ngamalin ilmu RDA-nya udah 1 tahun ini Pak Haji. Iya. Iya. Apa yang ibu praktekin ilmu RDA? Banyak Pak Haji, cuman itu Pak Haji nggak bisa konsisten Pak Haji. Soalnya kan ngurus anak kan. Iya. 4 masih agak kecil-kecil anak tuh. Semua ya apain jalani, tapi ya bolong-bolong juga sih Pak Haji. Ya karena alat kelamin ibu kan bolong. Iya lah Pak Haji, kalau nggak bolong nggak bisa masuk. Iya, siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Semut. Semut. Haji Marco senyum-senyum. Haji Marco. Ya itulah Pak Haji, banyak juga yang sudah terkabul. Dulu anak saya itu yang pertama itu kalau dikasih tahu tuh melawan sekali tuh sama saya tuh. Terus ibu praktekin ilmu RDA apa? Anaknya nggak ngelawan. Itu kata Pak Haji di YouTube tuh disuruh sudah apa itu dia tidur. Ya itulah Pak Haji, remas-remas tuh itu tempelkan biar dia nggak apa kan melawan. Alhamdulillah enggak lagi melawan. Nggak melawan lagi? Enggak, kalau Wah. disuruh itu kakak tuh cuci piring. Ya mak, katanya gitu. Iya. Itu merajuk tuh Pak Haji kalau disuruh tuh. Oh, Banyak dia ngomong tak apa gitu, marah gitu. Dulu anak saya yang sekarang ini kan kelas 3 SMP sekarang. Dia bilang, kakak mau apa juara mak katanya kan. Dari SD tuh nggak pernah dia juara Pak Haji, walaupun juara 2, juara 3 sampai SMP semester 1 nggak pernah dia juara. Terus tengok di YouTube Pak Haji tuh katanya kan mandi pandan tuh. Ya. Terus kolor dibalik Kak katanya. Ya. Tuh Pak Haji kan untuk apa mak, udahlah dibalik aja tuh kolor semuanya. Aku bilang Ya. gitu. Alhamdulillah Pak Haji dia dapat juara 2, juara 3 kayak gitu. ya, Selama ini kan nggak pernah dia dapat. ya. Mak
aku ingin juara 1. Ya belajarlah dulu. Terus kemarin nih apa Pak Haji? Kata Pak Haji kan kalau mau ujian kita sedekah ke Pembersih WC, Iya, wajib. 100.000, iya. Sudah Pak Haji, tapi sudah ujian baru sedekah Pak Haji seharinya itu. Tapi katanya, Mak kok malah turun Mak jadi juara 3. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting lulus. Yang penting ya dapat juga. Besok sebelum tes, sebelum ujian, sebelum ngelamar, sebelum daftar, pokoknya sebelum diawali dengan sedekah pembersih WC 100.000. Manjur. Kemarin tuh terlambat Pak Haji, sudah ujian yang kedua. Oh, iya. Jadi saya tuh soalnya kan pembersih WC kan situ kan jauh Pak Haji dari rumah tuh. Ini anak yatim kan nggak pernah belajar nih, main-main, mau lari-lari aja. Saya bilang sama ibu yatimnya, sedekahin pembersih WC. Ini alhamdulillah nih pada ranking semua nih. Ranking 1 semua anak yatimnya. Iya. Kemarin pembagian rapot. Banyak Pak Haji. Gak usah belajar Bu, ngapain belajar? Buang-buang energi. Iya, kemarin tuh dia main HP. Mendingan nonton film horor. Takut Pak Haji, dia kalau malam nggak berani. Ini anak yatim nonton horor tuh, teriak-teriak di Dia atas. tuh kalau nggak berani tuh bangunin mamanya nanti Pak Haji malam ke kamar mandi. Iya banyak memang sudah setahun ini saya jalani walaupun nggak konsisten, bolong-bolong kan sedekah. Apa itu subuh itu yang 50.000 saya tuh pernah ikut sama Ibu Prapti. Oh Bu Prapti, Ya. nyoto, grup nyoto. Iya, saya gabung dengan ibu tuh. Ada tuh sudah 2 juta lebih lah. Terus sudah tuh katanya ada apa itu ya yang katanya hack apa itu? Ya, Hack. Jadi dibubarin kan semua. Ya. Udah nggak ikut lagi sudah itu. oh iya. Nggak apa-apa, yang penting pokoknya gini Bu. Ibu praktekin ilmu RDAI lihat dari YouTube. Iya Pak Haji, saya lihat dari YouTube semua. Ya dari YouTube ya. Iya. Jangan lihat dari Facebook, jangan takutnya ada tamu RDAI yang bikin kayak RDAI juga. Iya. Sama bikin kayak RDAI juga. Anak yatim RDAI juga. Ustadznya RDAI juga. Supirnya juga sama bikin sama. Saya nggak pernah Pak Haji. Iya jangan ya. Nggak pernah lihat Facebook ya, YouTube. Ya, saja. Ibu lihat RDAI aja yang ori. Iya. Original. Kalau itu kan bukan original. Iya. Udah ada itunya. Udah ada rasa-rasanya, ada gurih, ada manis. Nanti malah sakit gigi. Saya ada Yang juga ori aja ori, yang original, yang asli. ilmu centang Pak Haji juga saya praktekin tuh Pak Haji. Udah. Sakit emah tuh nggak sembuh kan, minum obat terus. Tuh praktekin pakai ini. Ya. Apa tuh terus kobok-kobok tuh kata Pak Haji kan. Ya. Nah, itu juga itu sembuh alhamdulillah. Kemarin demam seminggu, macam itu juga Pak Haji. Sembuh juga. Sakit gigi kayak itu juga anak-anak saya semuanya gitu. Kemarin bapaknya gigit gigi. Coba Colek alat aja. kelamin, tempelin di gigi. Iya kata saya. Itu ilmunya nenek saya zaman dulu. Ya itu kan masih gimana kan suami saya itu masih Ini Haji Marco sakit gigi, bisa gak dicolek alat kelamin Ibu? jangan Pak Haji. Jangan ya. Jangan. Ya. Lebih mahal alat kelamin Ibu ya. Iya. Kapan diasuransiin? Jangan dah. Hah? Jangan. Asuransi? Banyak lah Pak yang sudah terkabul dikit-dikit cuman uang alhamdulillah belum tapi alhamdulillah kemarin, Nanti pasti nyusul. iya kemarin tuh kan ada itu bapaknya tuh dapat bos bagus Pak Haji nggak kayak dulu. Berarti rata-rata ibu-ibu bapak ibu-ibu ini datang ke RDAI karena udah meraktekin ilmu RDAI ya. Iya Pak Haji saya Makanya nekat datang ke sini ya. iya Iya, saya maunya gitu. Jadi bapak dan ibu sebelum hadir ke RDAI praktekin dulu ilmunya RDAI. Iya, Pak Haji. Yang kecil-kecil dulu terkabul, nanti datang ke sini untuk hajat yang paling gede. iya Jadi biar ibunya tambah pede. Kalau ibu belum praktekin, aduh tapi sayang. kadang-kadang ngedon juga Pak Haji. Apa? Apa ngedon apa katakannya Kendor. iya kadang-kadang Kendor. iya Don. iya ngedon Nah, itu kadang-kadang yang mungkin karena repot kan Pak Haji. Apa? Repot kan. repot. Iya, Repotnya di mana? anak-anak masih kecil kan, masih banyak yang di Justru ibu masih kecil,
Itu enak, godaannya nggak banyak. Nanti pada saat ibu terkabul, anak udah gede. Jadi anak nanti ibu kasih modal. Kan misalkan ibu cair 10M. Cair 10M, cair 10M, cair 10M, cair 10M. Bapak dan ibu bisa investasi mau berbuat apa. Mau bikin toko, mau bikin kontrakan. Kayak Haji Marco bikin kontrakan. Kayak Haji Marco bikin ruko. Nanti ada penghasilan. Justru dari sekarang nih kita paksain. Terutama apa Pak Haji yang bikin cepat terkabul. Tadi tuh yang di kertas. Sifat 18 nggak boleh ada. Bisa gak tuh sifat 18 nggak boleh ada? Ibu ada berapa tuh dari 18 sifat? Saya tuh suka sekali tuh apa ketus sama anak-anak. Ketus. Ya, anak-anak ini kan kadang tuh bangun Sekarang gede ketus apa gede hajat? gede hajat Pak Haji. Nah, nggak boleh lagi ketus. Iya, kadang jengkel. Disuwuk aja, dicamahan, disuwuk. Apalagi selain ketus? Itu jengkelan. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji. Ya nggak boleh jengkelan. Apalagi? Nah, cerewet tuh pasti itu. Sekarang gede cerewet apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji. Ya nggak boleh cerewet. Iya. Oke? Nah, saya terangin ya Bapak dan Ibu. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini paksain sifat 18 nggak boleh ada. Kapan Pak Haji? Kalau bisa paling lama sebulan. Di bulan Juli ini. Harus. Saya mau di bulan ini harus cair 10 miliar. Saya nggak mau tahu gimana caranya harus cair. Sifat 18 nggak boleh ada. Kita nih kadang, kenapa ya Pak Haji? Kok saya nggak cair-cair ya proyek 30 triliun. Sampai mati nggak bakal cair. Kenapa? Karena kita masih punya sifat 18. Nggak boleh. Pak Haji, suami saya tuh kan suka pemarah dia, suka kepancing. Sekarang kan ibu yang praktekin ilmu RDI. Ibu aja, suami abaikan. Iya. Pokoknya sifat 18 nggak boleh ada. Ini ada tamu RDI. Pak Haji, saya pengen proyek saya 30 triliun cair. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Lah masih ada sifat 18. Nggak boleh. Tapi kalau suami saya tuh nggak apa-apa, biar aja gitu. Biarin aja, kan suami tumbal. Nggak pernah puasa, nggak pernah sholat. Iya Pak Haji, ya. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah. Nggak Tapi bergaya maunya. Nggak ada Pak Haji, biasa aja. Ya nggak apa-apa, biarin. Karena itu kita jadiin tumbal. Buat tumbal. Pemarah. Iya. Nggak boleh, nggak apa-apa. Itu Pak Haji, kalau suami saya ini kan katanya tuh pernah dia bilangnya ada susu tuh Pak Haji dalam tubuhnya tuh 27 susu. Nggak apa-apa, biarin. Yang penting ibu dulu aja. Oh gitu ya. Abaikan dia. Iya. Kalau gitu. Biarin dia punya susuk. Kemarin kan Biasa saya kalau punya susuk, biar di boolnya bisa keluar belatung. Gitu. Kalau dia punya susuk, di boolnya keluar belatung. kemarin tuh aku bilang aku mau ngantar kamu, tapi karena nggak ada duitnya, aku bilang kan ya Nggak usah, ibu nggak usah diantar sama suami. Mendingan ibu dipaketinnya pakai tiki. Langsung dari Jambi ke sini. Iya, saya sendiri, Ngapain diantar sama Pak Haji. suami? Nggak mau saya. Suami Udah, saya dipaketinnya pakai kardus. Kardus mineral. ke sini tuh kemarin tuh sudah cair PNM, itulah saya bawa ke sini Ya. sudah untuk bayar utang. Ya. Sisanya buat Pokoknya paksain ya. Ibu coba Bapak perhatiin. Dari sifat 18. Bapak ada berapa sifat tuh dari 18? Bapak bisa baca gak? Coba. Berapa sifat 8 dari 18? Yang saya tidak mengatasinya, Pak. Hah? Dari 18. Ya. aku ini suka ketus sama jengkol Ada berapa sifat? ini sama ini terus Ada kurang lebih 5, Pak. Nggak bisa. Hilangin bisa gak? Mudah-mudahan saya usahakan. Hilangin ya. Iya. Yuk Bapak sebelah. Dari 18 sifat ada berapa? Sifat yang ada di Bapak? Ada 7 Pak Haji nih. 7. Iya Pak. Mana aja coba? Gundah, gelisah, kemudian jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel. Kemudian ini mikir, Nah, kemudian komen, oke. cemburu. Aduh, apa yang dicemburuin Pak? Biasakan Pak Haji kalau misalnya teman-teman kok bisa ya dia sudah bersikap saya belum gitu. Itu Pak Haji. Cemburu seperti itu. Ya, nggak boleh ya. Ya Pak Haji. Yuk, sebelahnya nomor 2, Ibu. Dari 18 berapa sifat?
pusing, jengkel. Ada berapa? Ada 7. 7, nggak boleh. Iya. Oke, sebelahnya Ibu. Dari Indramayu, ada berapa? Ada 4. Apa aja? Gelisah, sedih, jengkel, kepancing jengkel. Oke, nggak boleh. Bos, terangin bos. Jangankan 18. 7 nggak boleh. Jangankan 7. 1 nggak boleh. Ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, lanjutkan yang ditekankan Pak Haji tadi, lebih berkembang lagi, apalagi dari ibu-ibu sudah meraktekin, sudah jalani ilmunya dan sudah merasakan hasilnya, sudah merasakan, sudah mendapatkan hasilnya, terutama hajatnya ibu yang dari Indramayu, Indramayu. Ya, ini sudah terkabul hajatnya, privat rombongan di sini juga Ibu. Iya. Ya, makanya harus menambah keyakinan berikutnya untuk hajat yang lebih besar. Berarti harus lebih yakin lagi. Jadi siklusnya itu begini, Bapak sekalian. Jadi pertama kali itu kita yakinnya harus ekstrim, besar, yakinnya kuat. Dengan yakinnya yang positif, maka akan menimbulkan pikirannya juga jadi positif. Jadi pikirannya nggak aneh-aneh, nggak bertanya-tanya, ini bener enggak ya? Ini bisa enggak ya? Tapi karena kita sudah merasakan khasiatnya, merasakan manfaatnya yang kita peroleh, maka pikirannya jadi positif, pasti bisa lebih lagi. Dengan pikiran yang positif maka tindakannya jadi maksimal, tidak bolong-bolong lagi, tidak males lagi, tambah semangat melaksanakannya. Berarti Bapak sudah meraktekkan baca Qur'annya bisa 9 juz. Nanti ada hasilnya, khasiatnya Bapak tambah sehat. Jadi harusnya awet tua, Bapak jadi awet muda nanti. Itu ya, dengan mandi malam, baca Quran. Coba bayangkan, usianya Bapak berapa Bapak? 72. Tanpa kacamata masih jelas baca. Oh. Karena baca Quran. Pakai baca Quran. Oh iya. Tapi masih kelihatan ini ya. Agak besar, iya masih nyambung. Ini artinya apa ya? Yang diajarkan Pak Haji ini untuk kebaikan kita semua, dan yang diajarkan Pak Haji dasarnya adalah dari Al-Quran. Pak siapa tadi Pak namanya? Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin sudah mempraktekkan dan sudah mengkaji. Ada enggak sih dasarnya di Al-Quran? Ternyata dipelajari oleh Pak Muhyiddin di Al-Muzammil dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Ternyata benar Pak ya? Ternyata betul. Nah, ini menambah keyakinan kita. Yakinnya kuat, pikirannya positif tambah kuat, ucapannya juga positif tambah kuat. Akhirnya semangatnya jadi kuat, jadi tambah semangat. Dengan usahanya yang tambah semangat, ibadahnya tambah semangat, sedekahnya juga tambah semangat, maka hasilnya juga akan lebih besar lagi. Dengan hasil yang lebih besar lagi, maka keyakinannya tambah besar lagi. Nah gitu. Gitu ya, jadi harus ditingkatkan. Nanti ibu juga gitu, hajatnya ditingkatkan lagi. Anaknya sudah diterima di Angkatan Darat, sudah dinas. Pasti ada hajat berikutnya, anak saya harus bisa sekolah lebih tinggi lagi. Targetnya begitu. Bisa ditugaskan ke daerah yang lebih dekat lagi. Begitu ada, tambah yakin. Nah syaratnya apa? Syaratnya Bapak Ibu sekalian memang
harus sifat 18 itu memang harus dikubur jauh-jauh, dikubur dalam-dalam. Tidak boleh ada di dalam hati kita. Jangankan 18, 10 enggak boleh, 7 enggak boleh, 5 tidak, 3 tidak boleh juga, 1 pun tidak boleh. Ada yang protes, Pak, itu nggak bisa, itu kan manusiawi sekali sifat-sifat seperti itu. Itu kata siapa? Kata setan. Ya, kalau ini manusia sekali, itu adalah katanya setan. Tapi kalau kata Allah tidak boleh, nggak boleh ada. Karena itu adalah formulir keanggotaannya setan. Jadi semangatnya setan mohon hajat kepada Allah itu hajatnya ada 3. 1, minta umur panjang. Bapak usianya 72. Minta umur panjang maksimal 100 sudah capek, 120. Setan ekstrim. Hajatnya kapan? Usianya berapa? Pinten Pak? Berapa? Sampai hari kiamat. 1. Yang kedua, minta kepada Allah diizinkan untuk mendapatkan anggota yang sebanyak-banyaknya, dapat follower sebanyak-banyaknya, dapat pencoblos yang banyak, pencontreng yang banyak, mendapatkan downline yang banyak, dapat pasien yang banyak. Semangatnya setan yang harus kita contoh, dia gigih usahanya, berjanji di depan Allah, saya akan datangi manusia itu untuk mendapatkan mereka ikut ke saya, datang dari arah depan, arah belakang, arah kiri maupun arah kanan, didatangi terus pagi, siang, sore, malam. Itu janjinya setan. Diminta kita untuk tidak bersyukur, bahwa yang syukur pada Allah sangat sedikit. Kita akhirnya isinya apa? Ngeluh. Karena itu memang hajatnya setan. 3 hajat ini yang ekstrim banget, dikabulkan nggak sama Allah? Boleh enggak ini? Diizinkan enggak 3-3-nya? Diizinkan, approve, di ACC, dibolehkan, benar, boleh. Tapi mereka yang mau, yang tidak mau, ikut jalanku, kata Allah. Kenapa setan diterima hajatnya, dikabulkan hajatnya? Karena dia legowo, menerima ketetapan dan takdir Allah. Nah, kita ini sok banyak itu mengeluh, jengkel, mancing jengkel, mikir. Dah, itu adalah formulir pendaftaran keanggotaannya setan. Centrangi satu-satu. Gundah, oh ya saya. Gelisah, iya. Dan itu kalau itu semua 18-nya kita iya kan, tanam di dalam badan kita, berarti kita resmi menjadi anggotanya setan, ngikuti. Karena kata Allah, Bapak Ibu sekalian, Bapak nanti dicek lagi, dibuka di surat As-Sams, surat juz ke-30. Was-samsi wa duhaha. Ketemu wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa. Allah bersumpah terhadap badan kita. Apa yang diambil oleh Allah untuk disumpah, dijadikan sumpahnya Allah? Jiwa, hati. Maka ini berarti sangat penting. Kenapa kata Allah? Dan penyempurnaannya. Artinya apa? Kita ini diciptakan hati kita, jiwa kita ini sempurna. Maka maunya Allah harus dijaga. Jadi ini dasar
ilmu RDAY yang diajarkan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Kuncinya harus menjaga hati. Allah katakan selanjutnya itu apa Pak? Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, kalau aflaha itu zakkaha. Jangan kebalik-balik ya, nanti kebalik mah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh pasti kamu akan selalu dalam keberuntungan kalau kamu membersihkan hatimu. Betul Pak? Bersihkan hatimu, jangan jengkel, jangan ngeluh, jangan sedih. Kita warungnya kok sepi, itu baru buka sudah mikir, ini nanti ada yang beli enggak ya? Masa jam segini belum ada yang datang beli? Itu yang bikin kita Allah tidak takjub. Allah akan menjauhkan dari keberuntungan. Harusnya apa? Bersyukur. Alhamdulillah Allah pagi ini saya bisa buka toko, bisa berjualan. Karena apa? Tetangga saya nggak bisa jualan, tempat aja nggak punya, modal untuk beli dagangan juga nggak punya. Saya bisa jualan. Alhamdulillah, syukur. Pasti mereka belanja ke tempat saya. Syukur dulu. Nah, kita enggak, ngeluh dulu. Jadi kalau kamu membersihkan hatimu, pasti kamu akan selalu dalam keberuntungan. Apapun yang kita lakukan, datangkan untung. Enggak ada yang pernah keliru. Pegang bernilai. Pegang dapat hasil. Jualan menghasilkan. Kulaan barang, buah, durian, apel, apalagi tadi itu yang kita dapat alhamdulillah selalu yang terbaik. Padahal pedagang yang kita kalau belinya yang kotakan itu yang bagus atas-atas sama pinggir-pinggir, dalamnya banyak yang busuk. Kok tahu? Itu ya, itu yang bikin pedagang buah itu kalau sudah busuk ada 4-5 buah saja sudah hilang labanya. Itu. Jadi selalu pas, selalu beruntung. Tetapi kalau sebaliknya, formulir setannya Bapak Ibu masukkan ke dalam hati, maka kata Allah apa? Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti kamu akan menjadi orang yang selalu merugi. Betul Pak? Karena apa kata Allah? Karena kamu dassaha, mengotorinya. Nyanya apa berarti? Mengotorinya. Hati, mengotori hatimu. Jadi kalau hati kita kotori, kita akan selalu dalam kerugian. Salah saja, kulaan buah juga. Salah kebenaran pas yang busuk, yang jelek-jelek sehingga rugi. Ada tim suksesnya ya pas salah sisan ya. Yang diterima amplopnya ini pasti bos, ini saya punya 150 calon pemilih pasti milih. Oke, amplopnya 50, 150 nih tambah 10 untukmu. Prep, keluar 2 ekor. Ya Pak, itu selalu salah saja. Orang yang datang orang yang tidak tepat. Sama kalau kayak ibu tadi, ada orang yang kadang membawa dititipin, ada yang bantu. Kadang yang bantu itu juga malah orang yang salah. Bantu bu, anak ibu mau tak bantu biar bisa diterima di tentara. Nanti ibu bayar sekian.
Gak nyampe uangnya dan gak diterima. Kalah tawarannya sama suwukan. Ya, kalah sama Bu, suwukan. biar nggak ngantuk, ketawa bareng. Gak ngantuk ya. Semangat Bu ya. Semangat. Iya. Kalah sama suwuk. Ya. Jadi apa kata Allah? Wa qad khaba man dassaha. Nanti dicek bener enggak itu Qur'annya. Hah? Iya, zakkaha dan dassaha. Nanti Bapak juga dakwahkan ya di sana ya, di masjid Pak ya. Ingatkan. Dakwahkan, Bapak ada kesempatan untuk nyampaikan. Harus dibersihkan. Itu formulir setan jangan diisi. Gundah nggak boleh masuk. Gelisah nggak boleh. Nggak boleh. Nah, harus selalu bersyukur. Ya, nggak boleh ada satu pun supaya kita beruntung. Bisa? Pasti bisa. Dan harus bisa. Hilang. Karena hajatnya pasti akan terkabul. Dengan bersih itu, Bapak Ibu sekalian, ibaratnya kita menanam taman bunga di dalam hati. Kalau hati kita menjadi taman bunga, ada taman bunganya, taman bunga di halaman bunga-bunga. Kalau taman bunganya di hati adalah cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, gembira, riang, bahagia, sedekah, tertawa. Itu senang, alhamdulillah. Sehingga orang memandang rumah kita juga jadi indah. Orang lihat kita yang inner beauty-nya keluar, itu jadi enak kan? Kita juga jadi nyaman. Kalau tamannya ini bagus, maka kupu-kupu dikejar-kejar untuk datang enggak? Dia datang sendiri, Pak. Dia akan datang sendiri ke taman bunga kita. Begitu juga rezeki akan datang. Kupu-kupunya berupa rezeki, orang yang baik, keberuntungan. Nah, kalau Pak Haji Marko, kupu-kupunya kupu-kupu yang tidak ada sayapnya maunya. Kupu-kupu yang datangi Pak Haji Marko. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Berpelukan. Haji Marko. Ya, jadi rezeki yang datang. Jadi inilah ilmu dasar yang diajarkan Pak Haji. Rezeki mengejar kita. Udah praktekin, rasakan hasilnya pasti beda. Bedakan rasanya. Rasakan bedanya. Bedakan rasanya. Waktu pertama ngeluh. Sekarang harus tertawa. Tersenyum. Sudah waras. Ya, gitu. Bapak juga gitu, jauh-jauh dari Kalimantan, ini dasarnya, ini yang menjadi dasar. Jadi kita harus selalu gembira, riang gembira. Pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, Pak Haji kok ngajari kita harus tidak ada, terus gimana caranya? Iya kan? Pertanyaannya pasti itu. Untuk itu kan sifat itu kan bahkan ada yang bertanya, itu tidak mungkin Pak Haji karena saya manusia. Justru kalau manusia murni pasti seperti yang difirmankan Allah di surat As-Sams tadi. Bahwa hati kita diciptakan sempurna. Dan maunya Allah dijaga hatinya.
kotor karena dikotori oleh sifat itu. Caranya gimana? Bapak Ibu harus selalu ucap syukur mulai bangun tidur sampai mau tidur. Tidak ada kata lain. Sambil apapun ucap, walaupun tidak terucap, di hati kita selalu, nadi kita ini alhamdulillah, alhamdulillah. Contohnya buka warung tadi, diawali dengan senang. Kalau diawali dengan ngeluh, mikir nanti ada pembeli apa tidak, itu yang terjadi. Selalu bersyukur, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pasti tahun ini ada yang memberangkatkan umroh saya, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti besok ada ya. Bapak jadi marbot masjid, mungkin nggak dapat 10 miliar, ada peluang. Pagi hari ada orang mampir, sholat duha, ketemu Bapak. Pak, di daerah sini ada yang tanah ngeblok 10 hektar enggak Pak ya? Saya butuh minimal 10 hektar sampai 100 hektar sebetulnya. Oh iya Pak, nanti saya kabari kalau ada. Tinggallah nomor telepon kepada Bapak, ini nomor saya Pak, nanti kalau ada hubungi. Sore harinya habis sholat asar ada orang mampir yang sedang mau jual tanah 100 hektar. Pak, saya pusing ini, mampir minta tolong saya istirahat dulu Pak ya sampai maghrib ya, saya rebahan di masjid, enggak apa-apa Pak ya? Oh enggak apa-apa Pak. Kenapa Pak ya? Iya, saya ini ditugasin jual tanah 100 hektar. Gimana caranya tadi baru nengok tanahnya. Oh iya Pak, nanti Bapak ada nomornya, tinggal ditemukan. Tadi pagi ada orang yang mau nyari tanah, sore harinya datang orang yang mau beli tanah, mau jual tanah. Ketemu, telepon, Pak ini ada Pak, bisa ketemu di rumah saya besok. Satunya telepon, Pak ketemu di rumah saya, nanti Bapak silakan ngobrol sendiri, saya nggak ikut-ikut. Pasti minimal 2,5%, bisa 2,5%, 2,5%. Oh, mungkin itu kalau Allah sudah bicara berkehendak kepada siapapun, yakinnya di mana Pak? Surat Yasin yang sering dibaca Yasinan kita malam Jumat. Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah berkehendak terhadap segala sesuatu terjadi, maka Allah tinggal ucap jadi, maka jadi. Tinggal ucap jadi tentara, kun, jadi, tanpa uang, tanpa bayar, bayarnya hanya gosok, suwuk, hanya camahan. Sementara Bu, mohon maaf, yang orang pingin anaknya masuk tentara sampai bayar 5 kali 7 kali nggak diterima padahal sudah disiapkan uang. Berarti anggota DPR RI bisa dong? Bisa. DPRD bisa dong? Bisa sekali. Ya. Jadi Pak, ini yang paling manjur. Mohon izin. Minta. Tinggal nego nanti Bu. Tak suwuk. Nah, tinggal nego. Foto anak Tuh. yang ditulis apa? Hajatnya. Ya. Sampai hancur. Sampai jadi tempe bacem. Iya. Setelah itu tinggal digoreng. Iya Bapak, nanti Bapak tidak boleh berkecil hati. Kalau Bapak masih punya motivasi, kerjakan ilmu RDAY, tidak berhasil di tingkat provinsi, Bapak bisa jadi Allah mengendaki menjadi dewan yang duduk di Senayan. Nah, gitu. Jadi pasti ada yang terbaik untuk Bapak. Begitu Bapak Ibu sekalian, tinggal praktekin. Selalu ucap syukur, alhamdulillah, apapun yang terjadi. Bisa? Harus bisa. Pak, maaf ya Pak, Bu, maaf ya Bu.
Orang dulu, ini orang dulu tuh orang tuanya bapak, orang tua ibu, orang dulu tidak pernah dia pantang ngomong negatif atau tidak. Dia ngomongnya bisa ya, bisa ya. Dia ngomongnya begitu. Anaknya jawab iya. Kenapa pas lahir di bapak, ibu-ibu lahir ngomong ke anaknya ngomong gini, bisa gak? Kok gaknya tuh diteken gitu loh. Nggak boleh. Bapak inget gak? Ibu inget gak? Kalau orang mati, ustadznya sebelum dikubur ngomongnya gimana? Coba ingat. Ustadznya ngomongnya gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, mayat ini yang akan kita hantarkan ke kuburan adalah orang yang baik apa baik? Baik. Ngomong gitu kan? Iya. Apakah mayatnya ini orang baik atau orang jelek? Ada nggak ngomong gitu? Nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada ya? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Kenapa kok kita ke anak selalu ngomongnya ada kata-kata tidak? Nggak boleh. Sayang, kamu tadi bisa gak ngerjain soal-soal ujian? Kok ngomongnya gitu? Ya anak jadi menderita lah, orang bapaknya ibunya ngomongnya udah ngekat. Nggak boleh. Sayang, kamu bisa ngerjain. Bisa papa, bisa. Jangan tadi kamu bisa gak? Bisa gak? Ulangi lagi. Iya. Kalau orang nguburin mayat, ustadznya ngomongnya gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, ini almarhum yang mau diberangkatkan ke makam, ini adalah orang yang baik apa baik? Baik. Ngomong gitu kan? Bukan, ini bapak ibu, ini orang yang baik apa jelek? Enggak ya? Enggak. Jadi kalau ke anak seperti Pak Haji tadi, Dek, pasti bisa. Bisa ya? Pasti bisa. Bisa kan? Nah, Pasti lulus. pasti lulus. Lulus ya, pasti lulus ya. Dek, nanti sore tolong belikan gas ya. Bisa ya? Bisa. Dek, bisa nggak bantu mama belikan gas? Nggak bisa. Main. Lari-lari. Pokoknya saya mau bapak yang hadir nih berdua, ibu yang hadir malam ini bertiga, saya mau kata-kata negatif atau kata-kata tidak jangan diucapin dalam keseharian. Saya nggak mau. Terutama nanyain anak kalau habis ujian. Bisa gak dek ngerjain ujiannya? Bisa gak? Kok bisa gak? Gaknya tuh jangan disebut. Bisa. Nyambung gak maksud saya? Begitu juga kata cair. Begitu juga kata cair. Bisa cair gak ya hari ini? Oh goblok. Yakin, harus yakin. Harus yakin. Kalau yakin tingkat tinggi, tidak boleh ada kata tidak. Tidak boleh ada kata ragu. Tidak boleh ada kata bisa gak, bisa gak. Harus ada katanya titik satu. Bisa. Bisa Pak? Bapak bisa? Ibu bisa? Iya begitu. Ulangi lagi, sedikit lagi. Ya. Tutup, sebelum ini kita tutup acara. Jadi Bapak sekalian, ini termasuk ilmu yang biasa Pak Haji, ilmu negosiasi, terutama bagi yang mau mencalonkan atau semuanya saja. Ilmu negosiasi. Bapak Ibu, biasa kalau tanya janji sama orang, Bapak saya bisa ketemu jam berapa? Itu juga ngambang. Bapak nanti saya ketemu jam 3 bisa gak Pak ya? Ngambang. Jadi harus kasih pilihan dua yang ini terutama negosiator. Pak, saya mau ketemu Bapak, bisanya Bapak pagi apa sore? Jangan dikasih pilihan yang lain. Pilihannya apa tadi? Ini ilmu marketing. Telepon. Pak, saya mau ketemunya pagi apa sore? Biasa jadi dia jawabnya malam. Ngambang. Udah langsung didesin Langsung, aja. yes. Pagi, siang. Pak, saya ketemu pagi bisa? Bisa. Nah, udah. Gitu ya. Termasuk mau
Kalau tadi ada tanah, ada ketemu pimpinan partai, ketemu ke apa namanya tim sukses, kuatkan, pasti bisa. Bisa ya? Jadi terakhir Bapak sekalian, di samping ini tadi sudah alhamdulillah Bapak kerjain dengan sholat tobat yang 18 habis maghrib sampai isya. Tapi Bapak sholatnya kalau 18 di rumah saja. Nanti kalau di masjid ini dapat ilmu apa lagi? Ini sholatnya kebanyak amat habis maghrib gitu. Reboh ntar ya. Iya Pak? Ya, jadi biar tidak ini Bapak kerjakan, yakin. Itu. Yang terakhir lagi, Bapak amalkan ilmu RDAY yang dasar banget. Tadi Bapak dibuka di surat apa tadi? Al-Muzammil. Tadi itu kerjakan. 1-7. 1-7 Pak ya. Bangun jam 00, senyum, mandi, sehat, pasti sehat dengan mandi malam. Karena kalau 12 lebih itu bilangnya sudah pagi. Ya, sudah pagi, mandi pagi. Sholat tahajud. Tidak harus full 8 seenaknya Bapak. Terus baca Al-Quran. Jadi tadi belum dibahas, kenapa bangunnya jam 12? Karena di surat Al-Muzammil. Di 1/2 malam nyuruhnya, bukan 2/3. Kok anunya yang manjur kan doanya di 2/3. Kalau kita bangunnya 1/2 malam, pasti ketemu di 2/3-nya, pasti ketemu. Kalau bangunnya jam 2/3, setengahnya malam ayatnya Al-Muzammil tidak ketemu, bisa jadi 14 habis subuh. Betul? Betul. Gitu ya? Yakin? Yakin. Semangat? Semangat. Kabul. Contohnya sudah Pak. Ini alhamdulillah ada contoh yang terkabul. Jadi kita tambah semangat. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Bapak? Saya mau tanya, kalau gak tidur sholat itu apa tahajud? Boleh. Oh boleh. Boleh. Kalau tidur nanti kebablasan. Iya. Boleh. Yang penting alat kelamin ibu dipasang NCB. Jadi kalau bangun jeplak-plak. Iya. Ya bos, mana mic-nya? Pernah saya lihat di YouTube kita Pak Haji bahwa bikin takjub Allah. Ya. Saya melakukan sholat hajat yang ekstrim 4 rakaat itu. Kemudian Sholat hajat? Hajat 4 rakaat, kemudian tahajud. 8 Kan saya nggak ngajarin sholat hajat. Iya Pak Haji, artinya kan saya melakukan itu supaya bisa bikin takjub Allah. Saya begitu Pak Haji, saya interpretasi sendiri. Bos, bagus mana sholat hajat 4 rakaat sama baca Quran 12 juz? Bahasa Quran 12 juz. Iya, mending baca Quran. Oh iya Pak Haji. Iya, insyaallah Pak Haji. Baca Quran bos. Kenapa Pak Haji maksain suruh baca Quran? Karena udah dipraktekin sama sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Iya. Coba lu cerita. Betul. Apa yang bikin dia? Saya paham itu. Ya. Jadi luar biasanya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu ternyata apa yang beliau lakukan adalah baca Qur'annya khatam setiap malam dan sedekahnya nggak ada ukurannya. Kalau kita mikir Kalau mau sedekah bos, mikir. ya, nggak mikir, wes hijrah tinggal sedekahnya bahkan 50% bahkan 100% hartanya pun dia menjadi saudagar yang sukses, menjadi dermawan dan tangannya tangan emas. Apapun yang dia pegang Jadi jadi emas. emas. Barang tidak berharga, barang busuk bernilai tinggi. Kurma. Kalau kita kebanyakan tangan besi. Makanya kalau pegang mangkrak. Krak. Mana yang ada yang dipegang nggak mangkrak? Ya. Hampir mangkrak semua. Karena dia tangannya tangan Mantap, besi. Maunya sendiri. Maunya sendiri. Kalau dia udah mau harus. Emosinya di depan, nggak Egois. boleh dong. Egois. Kalau bisa kita egoisnya janganlah. Kan kita masih ada Allah. Janganlah kita kadang egois.
maunya kita sendiri. Kita buktiin bahwa kita tuh orang kuat. Janganlah. Jangan. Nanti kalau kamu dijahatin orang gimana? Janganlah. Kita jadi merendah. Jadi Abdurrahman bin Auf tuh maksain baca Quran 12 juz. 30 Pak Haji. 30 juz. Nah, kita maksain 12 juz. Tangannya Abdurrahman tangan emas. Dia ke pasar nggak bawa modal, keluar dari pasar bawa modal. Nah, saya mau Bapak gitu. Jadi Bapak megang sesuatu jadi barang, jadi uang. Karena udah terbukti Abdurrahman bin Auf kurma busuk aja jadi uang. Nah, Bapak mau saya begitu. Jadi saya mesti maksa nih Pak Haji baca Quran. Kalau bisa Pak. Jadi iya, jadi uang Bapak yang kemarin dibohongin, ditipu 3,5 miliar, udah lupain aja Pak. Yang penting Bapak umurnya panjang. Yang jahatin Bapak, makan duit Bapak umurnya pendek. Ada banyak Pak contohnya. Orang yang makan duitnya orang, mundur-mundurin pembayaran, umurnya pendek. Tenang aja. Karma berlaku Pak, di muka bumi ini karma berlaku. Kadang kan kita suka, kenapa ya kok hidup gue susah? Ya bapak lo dulu ngembat duit orang, emak lo dulu ngembat duit orang, sehingga kena ke lo. Janganlah, kita kan punya keturunan, kita punya anak dan keturunan. Jangan sampai anak kita nangis ke emak kita, ke kita, mama kenapa ya hidup adik susah? Ya karena dulu emaknya pengkhianat. Janganlah. Bapak coba lihat deh. Yang bapak-bapaknya pengkhianat, coba Bapak lihat nih. Anak-anaknya sekarang, hidupnya susah. Nggak ada yang benar. Coba Bapak lihat, nggak usah disebutin namanya. Bapak udah bisa lihat. Nah kalau bisa janganlah berlaku buat ke kita. Janganlah, udahlah cukup. Kita udah tahu ilmunya RDAY. Praktekin aja, gue praktekin ilmu kearifan lokal. Kayak ibu tadi kan anaknya bisa masuk tentara. Sayang Pak, Bapak bersyukur loh duduk di depan nih. Bisa nanya langsung. Yang belakang, duduk di belakang nggak bisa nanya langsung Pak. Izin Allah. Udah ada izin Allah. Iya Bapak, Ibu duduk di depan kan? Ibu duduk di depan, bisa nanya langsung. Yang belakang nggak pada bisa nanya langsung. Cuma nyengir ya. Humor. Biar nggak ngantuk. Ada lagi pertanyaan Bapak sebelum saya tutup? Ada Pak, jadi ada sedikit. Ada istri saya itu sering sakit-sakitan begitu Pak. Istri iya. Gampang. Cebok alat kelamin Bapak minumin ke istri. Cebok alat kelamin Bapak masakin air cebokannya buat istri. Nanti istrinya sehat, kuat. Nanti Bapak yang sakit-sakitan. Humor. Ceboknya bukan pipis dulu Pak ya, bersih sebelum pipis. Sebelum Bangun tidur. ya. Ajarin. Jadi Lo praktekin, coba lo telanjang. Nih, kayak gini nih Pak. Nih, kayak gini nih Pak, untuk semuanya. Jadi Bapak ambil teko boleh. Nah, sambil berdiri boleh cebokan itu boleh celupan begini atau Bapak ditadahin di sana. Dicelup alat kelamin Bapak dicelup. Yang paling manjur mah langsung diemot. Tuh manjur. Langsung diemot, dikulum-kulum, tuh manjur. Sebelum pipis. Jadi masih bangun tidur semalam habis dipermentasi, itu kan apa? Ada lengket-lengketnya, rasa tape, baunya harum kan? Nah, itu kita kocor. Sambil ucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, penyakit yang ada di dalam tubuh istri saya, nama, binti, sembuh, keluar, sembuh,
sembuh total normal seperti sedia kala. Kita cekokin, nah ini. Jadi sebelum pipis, habis itu baru pipis. Baru pipis dimasukkan sirup, enggak, pipis lain. Ya. Itu diminum. Ini bisa untuk diminum, bisa untuk masak nasi, masak sayur, masak apapun. Buat bikin es batu. Bikin es batu. Nanti es batunya bisa buat itu. Jorok. Obat Emang Bapak lihat es batu yang sekarang airnya bersih? Enggak. dari kali. Dari air kali. Bapak lihat deh di TikTok, di YouTube. Bikin es batu pakai apa? Air kali. Hah? Iya. Jadi rendaman salah dalam Bapak tuh bersih buat bikin es batu. Nanti es batunya buat apa? Buat bikin es teler. Jadi yang makan langsung pada teler. Kayak Haji Marco teler. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya tutup? Guna ini Pak, Apa? guna centang. Centang? Iya. Oh nanti dikasih. Ini sudah Gunanya. kegunaannya begitu. Oh buat ngerok. Kalau Bapak sakit, pakai sakit. Kalau pakai duit, Bapak cari duit di luar buat manggil. Jadi bisa apa sisa juga bisa taruh di Bisa ya. Bisa. Buat ngerok alat kelamin Bapak. Panjang. Keras kayak batu. Pokoknya ini Pak, ilmu RDI sambil guyon tapi manjur. Buat apa serius-serius? Ya kan? Praktekin kah? Ibu ada apa sebelum saya tutup? Ada Pak Haji, itu kemarin kan suami saya tuh katanya ada ruko tuh mau dijual. Rukonya siapa? Ada ruko orang mau dijual. Terus? Bosnya itu bilang, belilah apa tawar katanya 160 katanya kalau dapat. Pas ditanya tuh 200 juta. Maunya ibu berapa? Kata bosnya tuh suami saya tuh 160. Colek alat kelamin ibu, tempelin di temboknya. Colek alat kelamin suami, tempelin di temboknya. Harganya turun, 160 nanti turun jadi 160. Colek. Bisa gak? Iya bisa. Colek, tempelin di temboknya. Tapi malu kan Pak Haji, orang rukonya di sebelah itu dipakai orang. Copot alat kelamin suami, tempelin di temboknya. Sampai kayak patung gitu. Patung apa? Yang ada kijang. Iya kata Bu, masalah nanti praktek di lapangan tuh ibu yang ngatur. Saya juga nggak ngajarin detailnya anaknya masuk tentara. Saya nggak ngajarin detailnya anaknya diterima tentara. Dia sendiri yang meraktekin. Namanya saya bilang suwuk. Nah suwuknya cara apa? Bebas. Gitu. Jadi jangan Pak Haji kayak gimana? Aduh Bu. Bukannya gitu. Soalnya ini live. Nanti kalau kita ngajarinnya terlalu mendetail. Udah ibu praktekin. Gitu. Bisa? Yuk. Saya tutup ya. Saya mau makan sate dulu ya. Sip, terkabul. Cair 10M. Head, sini head. Kita ngobrol head. Alhamdulillah. Haji, bisa aku minta foto Pak Haji? Boleh lah, masa nggak boleh? Saya ke Pak Haji. Boleh, yuk. Aku mau lihat. Foto. Yuk. Tolong Mas fotokan dulu. Oleh-oleh ke Kalimantan. Istri minta di